Oke, jadi roller itu berfungsi untuk memberikan tekanan pada rumah roller atau puli. Tekanan itu membuat rumah roller dan puli depan itu jadi bergerak gitu ya. Nah, kenapa pemasangannya harus kayak gitu? Jadi kalau pemasangannya salah, si roller ini menghantam bagian luar dinding ya, yang ini gitu ya. Saya juga nggak tahu teori ini benar apa enggak, cuman pengalaman saya ketika menggunakan roller sirang dengan bener-bener disilang di rumah rollernya, itu ngebuat tenaga juga berbeda. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya bakal ngebahas roller dari salah satu brand yang zaman SMA saya sangat cintai gitu ya. Bahkan saya sampai ngekoleksi beberapa produknya. Ya, ini roller dari brand CPO ya. Sampai sekarang saya masih punya produk CPO, yaitu karbu PE24. Dulu saya pernah pasangin di motor Suprapit, karena zaman sekolah itu kalau kita ganti karbu pakai PE dan knalpot cambrong, ngerasa motor kita itu kayak motor GSX ya, atau misalnya kayak motor balap gitu ya. Itu zaman sekolah dulu gitu ya. Kalau sekarang sih udah enggak gitu ya. Jadi ternyata si CPO ini kaget saya juga waktu lihat bahwa dia itu ngeluarin roller gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya ketika saya ikutin brand CPO ini, dia itu banyaknya itu ngeluarinnya ya karbu aja gitu ya, karbu PE. Terus juga mungkin kesini ada juga kaliper. Walaupun saya berusaha untuk membeli kalipernya, nggak pernah dapat karena barangnya selalu kosong gitu ya. Terus juga ada sekarang dia jual sensor TPS ya buat motor injeksi, dan juga di sini ada coil. Ntar bakal saya review dan pasang di motor Vario Karbu saya gitu ya. Jadi di video ini saya bakal nge-review roller dan ngasih testimoni pengalaman saya setelah menggunakan berbagai macam brand roller gitu ya di motor saya gitu ya. Tapi kalau menurut riset yang saya baca-baca, roller ini ternyata menjadi salah satu roller yang underrated gitu ya. Jadi memang roller ini bisa diperhitungkan buat kalian yang mungkin masih bingung nyari roller yang bagus yang mana, terus juga dari brand apa. Jadi ini saya saranin kalian cobain roller dari CPO gitu ya. Oke, jadi roller itu berfungsi untuk memberikan tekanan pada rumah roller atau puli. Tekanan itu membuat rumah roller dan puli depan itu jadi bergerak gitu ya. Bergeraknya rumah roller ini memanfaatkan gaya lontar atau sentrifugal saat rumah roller diputar oleh tenaga mesin guys. Dengan memanfaatkan gaya sentrifugal, roller mendorong puli depan atau drive puli seiring dengan kecepatan putaran dari mesin. Terus juga puli belakang pun mengembang dan sekaligus membuat V-bel menjadi meregang gitu ya. Terus juga banyak yang nanya, bang, bedanya roller yang ringan dan roller yang berat ketika kita pakai di motor kita, bedanya apa gitu ya? Ini menurut pengalaman saya gitu ya, jadi ini bisa kalian koreksi kalau saya salah, nanti kalian koreksi aja di kolom komentar. Jadi pengalaman saya kalau pakai roller yang ringan itu, akselerasi motor itu lebih gesit, lebih satset, lebih ringan gitu ya. Karena untuk dari RPM bawah ke RPM menengah, itu motor jadi bisa langsung lari gitu ya. Dan mungkin kekurangannya sedikit agak gerung ya. Saya juga dulu pernah pakai ukuran roller yang 8 gram rata gitu ya. Motor jadi cenderung lebih ngegaung atau ngegerung. Mungkin itu diakibatkan karena dari mudahnya mesin untuk mencapai RPM yang sedang gitu ya. Terus juga kekurangannya kalau saya pakai roller yang ringan itu si motor jadi top speednya berkurang gitu ya. Nggak sama kalau saya pakai roller yang orinya, itu kan kalau ori di Vario Karbu itu 13 gram. Jadi top speednya itu menurut saya ada penurunan, walaupun nggak signifikan tapi ada penurunan top speed. Makanya untuk mengakali biar akselerasi dapat dan top speed dapat, itu biasanya dilakukan banyak sekali modifikasi di puli gitu ya. Terutama ngebubut, terus juga ngerok jalur rumah roller atau dipapas juga bisa gitu. Jadi banyak banget caranya, entah di derajat ulang atau misalnya itu dikerok jalur rumah rollernya gitu ya. Terus juga mungkin kalau buat irit BBM ya menurut saya bisa dibilang irit, bisa dibilang enggak. Itu tergantung dari cara gaya kalian ngegas motor kalian. Jadi kalau kalian ngegasnya sopan gitu ya, ya si motor bisa lebih irit gitu ya. Jadi kenapa? Karena mesin nggak terlalu capek untuk angkat RPM motor ke RPM yang sedang gitu ya. Kalau pakai roller ringan, saya lebih fokusnya ke performance stop and go. Jadi kalau di jalanan kota yang macet, terus juga banyak nemuin jalan-jalan rusak gitu ya, itu cocok banget pakai roller yang ringan kalau untuk saya gitu ya. Jadi kalau masalah BBM menurut saya sih mungkin bisa irit sedikit, karena saya juga nggak ngitung-ngitung masalah bensin.
nurunin, tapi kalau kata orang-orang bilang sih katanya itu lebih irit gitu ya. Tapi balik lagi tergantung gimana gaya kalian narik nurunin gas motor kalian gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita pakai roller yang berat bang, 13 gram rata, 12 gram rata, atau 15 gram rata gimana? Ya sebaliknya dari hal ketika kalian menggunakan roller ringan gitu ya. Jadi mungkin untuk masalah akselerasi dari RPM rendah ke RPM menengah itu cenderung sempoyongan lah, atau cenderung berat gitu ya. Tapi dari segi suara mesin, kalau kita pakai roller yang berat itu cenderung lebih halus dan nggak berisik di telinga gitu. Jadi nggak terlalu ngegerung gitu. Untuk masalah top speed jelas. Jadi kalau pakai roller yang berat, top speed itu lebih enak gitu ya. Makanya rata-rata kalau orang yang mau touring jauh gitu ya, kemana dari Bandung ke Jogja gitu ya, biasanya rollernya itu sering pakainya itu yang standar gitu ya, atau yang berat. Kenapa? Karena enak kalau pakai roller yang lebih berat. Kalau nemuin jalan-jalan yang lurus, minim sekali macet, wah itu enak tuh top speed. Cuman ya kalau nemuin jalan macet atau stop and go itu ya agak berat gitu ya. Jadi itu sih menurut saya. Tapi balik lagi ke pengalaman saya pakai roller yang ringan, roller yang berat. Ini udah urusan BBM ya. Menurut saya perubahannya atau perbedaannya nggak terlalu signifikan. Kayak misalnya, biasanya saya kalau dari sini ke tempat kerja habis 1 liter. Oh ya kalau pakai roller ringan mah jadi setengah liter, enggak juga gitu. Itu tergantung lagi ke cara kalian menggunakan motor kalian, balik lagi ke berat badan kalian itu gimana, itu balik lagi ke settingan karburator kalian gimana gitu ya. Itu banyak faktor lah gitu ya. Jadi menurut saya di motor saya gitu, jadi nggak terlalu signifikan untuk perubahan atau masalah irit dan enggaknya atau lebih borosnya ketimbang kita pakai roller yang ringan atau roller yang berat gitu ya. Oke, langsung kita unboxing aja roller CPO ini. Saya juga penasaran bagaimana bentuknya gitu ya. Jadi kalau saya lihat sekilas si roller dari CPO ini, dia itu mirip sama roller yang biasa saya pakai dari salah satu brand yang mereknya itu B gitu ya. Ini sama banget, dia itu warnanya hitam, terus juga ininya kuningan gitu ya. Terus juga kalau buat kalian yang belum tahu ya, si roller ini banyak banget tipenya guys. Jadi ada beberapa roller yang ininya itu ada pakai plastik kah atau Teflon, tapi kalau ini Teflon gitu. Kalau roller murah itu banyaknya pakai plastik gitu ya. Dan si biasanya ininya yang kemarin saya merek biru itu si ininya lepas guys. Si kuningan dalamnya lepas dari Teflonnya gitu ya. Ya, ini harganya juga murah. Ini harganya cuma 50.000 aja. Terus juga berat roller ini ternyata tersedia dari yang paling ringan 7 gram sampai ukuran yang paling berat, bahkan sampai ukuran 16 gram. Kalau di Vario Carbo kan yang paling berat itu 13 gram gitu ya. Jadi ini tersedia dari 7, dari yang paling ringan sampai ke yang paling berat. Itu tergantung ya, tergantung motor ya. Soalnya kan kalau Vario Carbo itu dari 7 gram sampai 13 gram gitu ya. Dari yang saya baca lagi, ternyata roller ini dari si CPO ini terbuat dari Teflon sintetis ya. Jadi ini bukan plastik. Jadi ini bisa aman dan nyaman kalau dipakein di rumah roller kalian gitu ya. Dan kalau masalah ukuran ini presisi banget. Ini saya masukin ya. Ini walaupun masukinnya ngasal ya, saya asal masuk aja. Ini bisa kalian lihat ukurannya presisi ya. Tuh. Ini presisi banget guys. Jadi nggak terlalu keset dan masih bisa membuat pergerakan roller ini lebih enak gitu. Nanti masalah pemasangan dan bassnya kita bahas aja di video detail ya seperti biasa. Dan ternyata roller ini cenderung roller yang awet karena roller ini dari CPO-nya sendiri mengklaim bisa sampai 20.000 km. Jadi itu kebayang kan kalau 20.000 km itu dari Bandung bisa sampai mana nih? Bisa sampai Port Report mungkin ya, atau bisa sampai Santiago Bernabeu mungkin ya, mungkin gitu ya. Jadi ini dia CPO ngeklaim bahwa ini rollernya itu awet, saking awetnya bisa capai jarak tempuh 20.000 km gitu ya. Dan yang paling saya suka dari roller CPO ini, dia itu punya teknologi self lubrication gitu ya, dimana kalau roller ini semakin panas, dia itu bakal ngeluarin minyak guys. Jadi bukan minyak wajah ya. Kalau minyak wajah kan kalau kalian nggak pernah cuci muka,
di siang bolong itu keluar minyak di sini ya. Kalau ini dia bentuknya kering. Nah, ini kan masih kering ya tuh. Ini kering. Nah, nanti kalau ini panas, dia bakal ngeluarin minyak-minyak gitulah. Dan ini yang ngebuat si rollernya itu pergerakannya jadi makin smooth, jadi makin awet juga karena dia itu nggak seret. Karena banyak roller yang cepat rusak itu roller yang nggak punya teknologi self lubrication atau minyak di dalam bahan teflonnya. Jadi dia itu cenderungnya itu mandek, nggak muter kayak gini gitu ya, nggak muter kayak gini. Oke, kita langsung aja bahas video detailnya soal roller dari CPO ini. Kita pindahin dulu kameranya ke atas. Oke, ini dia rollernya dari CPO. Ini adalah roller yang sangat saya rekomendasikan karena, bentuknya keren ya. Oke, kita timbang dulu. Mungkin kita coba pakai timbangan ini. Ini kita nyalain dulu. Kan rata-rata orang juga pakainya itu ada yang 7 gram 3. Ada juga yang pakainya itu 9 gram 3 gitu. Jadi dioplos 7 gram dan 9 gram. Ini kalau buat dari detail si rollernya ya. Tuh ini ada tulisannya CPO 18 kali 4. Ini nggak tahu apa ya. Yang jelas di sini juga ada tulisannya 7 gram gitu ya. Tuh 7 gram. Terus juga ini bahannya bagus ya. Ini juga teflon. Terus juga ini kalau semakin panas dia bakal ngeluarin minyaknya biar ada pelumasan ketika pergerakan roller ketika memang penggunaan di kecepatan tinggi gitu ya. Oke, kita timbang dulu ini yang 7 gram, apakah benar 7 gram? Ya, ini benar ya, di sininya 7 gram. Kalau kita pakai 2, berapa nih? 14, ini 21, berarti 7 kali 3, 21 ya. Dan misalnya kalian pengen pakai, Bang, kalau saya pakai 7 sama 9 gram, totalnya itu jadi berapa gram? Nah, ini kita timbang aja guys langsung. Ini langsung kita pakein aja timbang di sini. Nah, jadi kalau kalian pakai 7 gram 3 dan 9 gram 3, itu totalnya itu dari 48 gram. Saya punya rumus tersendiri. Kalau buat akselerasi itu enaknya itu ya ini ya di angka 45 gram total gitu ya, sampai dengan angka 60 gram. Jadi itu menurut saya enak untuk akselerasi ya. Jadi perhitungan saya ketika menggunakan roller kayak gitu. Jadi saya nyari yang total keseluruhan berat roller gitu ya. Makanya kalau orang yang nyilang-nyilang kan ada yang pengen cari, oh saya pengen roller pakai 10,5 gram, ya itu tinggal diulik aja di sini gitu, kita timbang-timbang sampai nanti dapetin nilai rata-ratanya itu di 10,5 gram. Nah kalau saya itu hitungnya itu perhitungannya itu per total keseluruhan gitu. Jadi pengen nanti saya pakai di rumah roller ini yaitu di angka 45 sampai 60 gram. Tapi untuk batas toleransi minimalnya saya di 45 gram itu udah paling ringan sih kalau menurut saya. Jadi saya nggak berani pakai di bawah 45 gram karena kan berat badan saya juga ya 50,5 kilo gitu ya. Jadi malah keentengan gitu. Jadi enaknya itu di 55 sampai 60 gram. Makanya kita cari aja. Misalnya saya di sini pakein 8 sama 10 misal ya. Ini kalau saya pakai 8 gram 3 dan 10 gram 3 totalnya jadi berapa gitu ya. Ini 8 gram 3 itu totalnya itu di 24 ya, 8 kali 3 24. Terus kalau saya tambahin yang 10 gram totalnya jadi berapa guys? Jadi 54 gram. Ini kelihatan ya 54 gram tuh. Jadi saya itu kayak gitu kalau nyari akselerasi ya, nyari akselerasi dengan settingan roller itu nyetingnya kayak gini. Jadi kan tadi saya pengen nyari itu di 55 gram. Jadi karena kalau pakai ukuran 10 gram rata jatuhnya 60, itu masih kurang 5 gram gitu. Jadi saya ngoplosnya itu 8 gram sama 9 gram. Jadi kayak gitu ya. Terus juga untuk pemasangannya guys, ini buat pemasangannya kayak gini. Jadi kan ini ada, kalau di rumah roller itu ada dindingnya ya. Dindingnya itu ada 1, terus juga di sininya ada 2, terus juga ada 3 ya. Jadi buat cara pemasangan roller silang, ini saya kasih tahu ya. Roller silang, jadi masangnya itu jangan di sini 3, di sini 3, nggak kayak gitu. Tetap harus disilang guys. Jadi jangan kalian pakein ngasal atau masangnya itu rata kayak gini, jangan gitu ya. Ini yang pertama dari rollernya dulu. Nah ini rollernya itu ada yang rata ya si permukaannya, ini yang full pakai dilapisi teflon, dan ada juga yang enggak. Oke, jadi buat pemasangan itu melawan arah jarum jam, jadi jangan samain arah sama jarum jam. Jadi kan kalau jarum jamnya muternya ke sini, nah kita sebaliknya guys. Jadi
kita itu muternya ke sini ya, masangnya itu ke sini, bukan ke sini ya. Jadi misalnya ini yang rata, nah ini yang rata ya, kita pasangin pertama di sini ya. Dan ini tuh menghadap dinding roller yang ini, dinding rumah roller yang ini. Kenapa harus menghadap dinding rumah roller? Karena ketika puli ini berputar kencang, itu tuh menghasilkan tekanan, dan tekanan yang harus ditahan pakai roller ini harusnya itu yang ada teflonnya guys, biar pertama roller nggak cepet peang ya, terus yang kedua rumah roller kalian itu bagus. Dan ini 2 tahun pemakaian dan ini udah dikerok juga ya jalur rumah rollernya. Ini kalau pemasangannya bener ya rumah rollernya juga nggak hancur gitu, dari jalur-jalurnya ini juga aman, terus dari dinding rollernya juga ini aman gitu ya. Nah ini ya, ini 8 gram ya. Nah kita masukin di sini guys, ini menghadap ke sini. Dan kita masangnya jangan ke sini, tapi sebaliknya kita pasangnya itu ke sini, oke? Nah ini kalau udah kalian masukin 8 gram ya, ini kan 8 gram, kalian langsung masukin yang 10 gram dan sama menghadapnya ke sini ya. Terus juga ada yang nanya misalnya kayak gini, Bang, ini kan yang pertama udah menghadap dinding rumah roller nih, yang ini ya, tuh ini kan udah menghadap dinding rumah rollernya, tuh kayak gitu. Terus kalau yang ini, masa masangnya itu nggak menghadap dinding rumah roller? Karena memang secara pemasangannya itu kita harus melawan arah jarum jam. Itu memang kayak gitu guys. Jadi memang kalau kalian pakai roller yang udah berbulan-bulan, kalian bisa cek deh. Biasanya itu ada 3 yang bagus, 3 yang enggak. Nah, kenapa pemasangannya harus kayak gitu? Jadi kalau pemasangannya salah, si roller ini menghantam bagian luar dinding ya, yang ini gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan si rumah roller ini cepat hancur dan rollernya juga cepat hancur. Jadi kalian jangan misalnya, oh karena kata si Kang Gun itu harus menghadap dinding rumah roller, ya udah semuanya menghadap, nggak kayak gitu juga. Secara pemasangan tetap ya, ini harus ke sini nih, melawan arah jarum jam ya, oke? Jadi ini udah benar melawan arah jarum jam, terus juga menghadap dinding rumah roller. Jadi buat yang 10 gramnya kita pasangin di sini guys. Nah kayak gini ya pasangannya ya. Nah, sip, ini bentuk juga presisi. Nah, kalau ini udah 8, ini udah 9. Nah, di sininya kita masukkan lagi yang 8 gram. Nah, kalau kita masangnya searah jarum jam, jadi yang 3 itu menghadap dinding rumah roller, yang 3 ya enggak gitu ya. Nah, ini kita masukin kayak gini. Nah, ini udah ya. Ini 8, ini 10, ini 8, dan kita masukin lagi yang 10 gram. Kayak gini. Sip. Nah, ini gitu ya. Tuh, terus juga kita masukin yang 8 gramnya. Sip, terus kita masukin terakhir yang 10 gramnya. Oke, ini kita putar-putar dulu. Oke, jadi pemasangannya itu kayak gini ya. Tuh, guys, pemasangannya itu. Jadi kalau masang roller yang silang itu jangan misalnya ini 8 gram, di sininya 10 gram, nggak kayak gitu ya. Saya juga nggak tahu teori ini benar apa enggak, cuman pengalaman saya ketika menggunakan roller sirang dengan bener-bener disilang di rumah rollernya, itu ngebuat tenaga juga berbeda, terus juga dari segi keawetan itu lebih awet ternyata, walaupun memang nggak ada ilmu pakem secara teori ya gitu ya. Kalau misalnya itu harus disilang itu ya disilang gitu 898, nggak tahu juga gitu, saya nggak tahu ya, cuman pengalaman saya pakai itu kayak gitu ya. Kalau pasang roller sirang ini tuh 8, 10, 8, 10, 8, 10 gitu ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GW88. Buat kalian yang ingin nanya-nanya atau nanya rekomendasi atau nanya apapun itu, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalian bisa DM aja akun Instagram saya di GW88official. Saya juga punya TikTok namanya sama GW88official. Jangan lupa di follow ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.